Mahfud MD tanggapi pernyataan Yusril, yang boleh menyatakan pelanggaran HAM berat Komnas HAM. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi pernyataan Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra terkait pelanggaran HAM berat. Mahfud mengatakan undang-undang dan TAP MPR mewajibkan agar dugaan pelanggaran HAM berat diselidiki. Setelah diselidiki, ungkapnya, pemerintah saat itu mencatat terdapat belasan kasus dugaan pelanggaran HAM berat. Sebanyak 4 diantaranya sudah diadili. Akan tetapi, lanjut dia, sebanyak 34 tersangka dalam kasus-kasus tersebut dibebaskan oleh pengadilan. Mahfud juga menegaskan pemerintah tidak berwenang menyatakan ada atau tidaknya dugaan pelanggaran HAM berat. Karena, kata Mahfud, hanya Komnas HAM yang memiliki kewenangan terkait itu berdasarkan undang-undang. Hal itu disampaikan Mahfud usai menghadiri acara di kantor Kementerian Pertahanan RI Jakarta Pusat pada Selasa, 22 Oktober 2024. Jadi yang boleh menyatakan pelanggaran HAM berat itu terjadi atau tidak terjadi, tentu bukan Menkumham, Menko Hukum dan HAM. Yang boleh mengatakan itu hanya Komnas HAM menurut undang-undang, ujarnya. Nah, kalau Komnas HAM keliru dalam menyimpulkan itu nanti perlu dikomunikasikan oleh Komnas HAM, sambungnya. Mahfud menjelaskan pada saat dirinya menjabat sebagai Menko Polhukam pemerintah telah mengakui terjadi 12 pelanggaran HAM berat. Pengakuan tersebut, kata dia, didasarkan pada penyelidikan yang telah dilakukan Komnas HAM selama ini. Atas dasar itu, pemerintah membuat kebijakan untuk memulihkan hak-hak para korban pelanggaran HAM berat masa lalu dengan memberikan sejumlah fasilitas baik kesehatan, pendidikan, kependudukan, dan lainnya. Langkah tersebut, ungkap Mahfud, juga telah menuai apresiasi dari PBB. Sebaliknya yang dipaksakan disuruh jadikan pelanggaran HAM berat, padahal menurut Komnas HAM tidak, itu saya. Saat, Menko Polhukam menganggap tidak ada, kata Mahfud. Misalnya kasus KM50 kan, dan itu didesakan oleh Pak Amin Rais dan sebagainya supaya itu ditetapkan pelanggaran HAM berat. Saya bilang, ya bilang dong Komnas HAM. Kalau Komnas HAM bilang begitu, kita laksanakan, ujar dia. Ia pun mencontohkan kasus Kanjuruhan yang telah menewaskan ratusan orang. Kata dia, saat itu ada desakan kepada pemerintah untuk menyatakan tragedi itu sebagai pelanggaran HAM berat. Saya bilang, Komnas HAM tidak bilang begitu. Itu kejahatan, ungkapnya. Beda antara pelanggaran HAM berat dan kejahatan. Kejahatan berat, korbannya bisa 200 orang, pelanggaran HAM berat itu bisa 2 orang, bisa. Karena yang ditentukan itu subjek pelakunya dan korbannya serta bukti-buktinya, sambung dia. Mahfud pun punya pandangan sendiri terhadap masalah dari polemik yang muncul terkait pernyataan Yusril terhadap kasus pelanggaran HAM berat. Mungkin Pak Yusril agak masuk akal, ketika berpikir selama ini, pelanggaran HAM berat tidak pernah bisa dibuktikan. Nah itu saja masalahnya, ungkapnya. Oleh sebab itu, kalau waktu tidak menutup kasus itu. Tetapi ya sudah ditetapkan oleh Komnas HAM, diakui saja, tapi kita tidak pernah minta maaf kepada siapapun. Bahwa itu kan kesalahan pemerintah yang dulu-dulu yang sudah ditindak, pungkas dia. Diberitakan sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan bahwa peristiwa 1998 bukan termasuk pelanggaran HAM berat. Hal itu disampaikan Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 21 Oktober 2024. Enggak, pelanggaran HAM berat, ujar dia. Yusril mengatakan setiap tindak pidana merupakan pelanggaran HAM. Namun menurutnya tidak semua pelanggaran HAM tergolong berat. Menurut Yusril pelanggaran HAM berat tidak terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini di Indonesia. Selama beberapa tahun terakhir tidak terjadi kasus pelanggaran HAM yang berat, kata dia.